Shalom. Shalom. Teman-teman Taruna, kita mau mulai ibadah. Kita menyalakan hati dulu kepada Tuhan. Kita ambil saat teduh dulu pertama ya. Habis itu kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Mas Taruna. Biar semangat. Oke. Kita mau angkat lagu pujian pembuka, judulnya itu Datanglah ke Baitnya. Sekarang kita buka dulu Mazmurnya ya. Dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 5. Kita baca berbalasan ya. Yang ganjil akan dibacakan dibacakan saya, dan yang genap dibacakan oleh adik-adik dan kakak lain sekalian. Udah siap belum adik-adik? Udah siap belum adik-adik? Belum. Bohong. Oke, sekarang kita mulai ya. Dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 5. Di bawah perikop kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang salahnya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahu kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu dari Mazmur Balasan tadi dari Gedung Jemaat 33. Judulnya itu Suaramu Tuhan.
Teman-teman bisa duduk kembali. Oke teman-teman, persilakan duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman boleh siapkan Alkitabnya terlebih dahulu dari Mazmur 107. Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Oke, aku kasih waktu teman-teman untuk membuka Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. 5 detik deh sekarang. 5 4. Ayo buka Alkitab. 3 2 1. Oke, Kak Ciko belum ketemu. Kak Ciko ya harus sering buka Alkitab cepet-cepetan. Oke, Kak Feli sudah? Udah dong. Ya. Kita akan membaca Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Sebelumnya kita mau minta pimpinan Roh Kudus dulu ya. Kita berdoa. Kepada Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, berkat-Mu dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan, sehingga pada hari ini kami masih bisa menikmati firman-Mu dengan live streaming di Instagram ataupun YouTube ibadah persekutuan teruna. Kiranya Tuhan mau memberkati kami semua Tuhan yang mau belajar, mau bertumbuh Tuhan ke arah yang lebih baik, ke arah yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan mau melingkupi kami Tuhan, agar setiap pembelajaran kami ini Tuhan bisa menjadi buah yang baik dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus, berkati kami yang sudah siap Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Oke, teman-teman boleh bangkit berdiri. Wah, sigap sekali kembali, mantap. Jelas. Bajunya sudah pakai ini. Oke, boleh Kak Sherry boleh diatur dulu kameranya. Boleh sedikit Kita lagi. ada kameramen namanya Kak Sharon. Hai Kak Sharon. Nah, oke teman-teman, kita baca Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Oke, untuk bacaan yang ganjil dimulai dengan kaum Hawa, kaum perempuannya, dan yang genap itu akan dibacakan oleh kaum Adam atau laki-laki ya. Oke, kita mulai. Aku bacakan dulu perikopnya. Mazmur 107, nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesalkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang yang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah dan lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesusahan mereka, Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman Allah. Biarlah mereka bersyukur Kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang berharga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Oke, dipersilakan dulu teman-teman. Oke, bacaan firman pada hari ini adalah terambil dari Mazmur 107 yang diberi judul nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Sebelumnya kita mau belajar tentang latar belakang teks dan konteks penulisannya. Nah, teman-teman nggak cuma sekedar membaca Alkitab dari Mazmur 107. Oh, Mazmur tuh banyaknya tentang pujian kah, tentang apa? Tapi kita nggak tahu latar belakang teksnya. Pertama dari penulisnya. Teman-teman tahu biasanya kalau di sekolah minggu Mazmur itu banyak banget diberitakan oleh kakak sekolah minggu. Itu biasanya diambil dari mana Kak? Daud. Biasanya dari Daud. Seperti Mazmur 103. Coba kita lihat ya, Mazmur 103 itu ada di awalnya dibilang
dari Daud. Kita lihat di awalnya aja, dari Daud, ya. Nah, ada juga yang Mazmur yang ditulis atau diubah, pengubahannya itu oleh Salomo. Jadi nggak cuma Mazmur itu penulisnya nggak cuma Daud. Kebanyakan kita yang paham ya, orang yang membaca Mazmur, kita yang paham itu kebanyakan kita melihatnya Daud gitu kan yang nulis. Ternyata ada juga, ada Daud, Salomo, ada Asaf juga yang menulis. Tapi spesialnya adalah di Mazmur 107 ini tidak menyebutkan siapa pengubah atau penulisnya. Jadi nggak ada tuh, di awalnya nggak ada tuh dari Daud, dari Salomo, dari Raja Asaf, nggak ada. Jadi Mazmur 107 ini tidak menyebutkan siapa penulisnya. Cuma Mazmur itu dia terbagi dalam beberapa jenis Mazmur. Itu yang pertama ada Mazmur pujian, ada Mazmur doa, ada pengucapan syukur. Nah, jenis Mazmur 107 ini itu dia masuk ke jenis namanya bahasa Ibraninya Halel. Halel itu Mazmur pujian. Mazmur pujian biasanya itu digunakan di nyanyian ibadah, rumah-rumah ibadah, digunakan oleh bangsa Israel untuk sebuah pujian nyanyian di rumah-rumah ibadah atau sinagoge. Nah, konteks penulisannya kita belajar tentang konteks penulisannya. Konteks penulisannya ini tujuannya untuk membantu umat Israel, yaitu bangsa Yahudi, mengekspresikan pujian-pujiannya kepada Tuhan Allah, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Karena kenapa? Karena Tuhan Allah itu setia, membela, menolong, terus mengasihi dan menyelamatkan bangsa Israel pada saat itu. Membela, menolong dari apa sih? Menolong dari kesusahan, menolong dari ketegangan, dari kegentingan hidup pada saat bangsa Israel itu. Nanti kita belajar bedah ayat satu persatu. Nah, oke. Jadi Mazmur 107 ini merupakan bentuk kesaksian sejarah keselamatan dari si bangsa Israelnya ini. Kalau misalkan dibilang jenisnya itu kan Mazmur Halel atau Mazmur yang berbentuk pujian. Teman-teman, tadi kan kita udah nyanyi ya di awal tentang apa? Bersyukurlah kepada Tuhan, sama banget, persis banget sama kayak yang di ayat pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, pada zaman bangsa Israel pada waktu itu, kata-kata pengucapan syukur, kata-kata bersyukurlah kepada Tuhan itu dijadikan sebagai referen. Kenapa nggak verse? Kenapa nggak yang bagian awal dulu Kak gitu? Kenapa harus referen? Karena pengucapan syukur itu dijadikan referen karena selalu ada. Coba teman-teman bayangin lagu nggak ada refrennya. Aku sih belum pernah dengar sih. Lagu nggak ada refrennya. Kak Ciko udah pernah dengar belum? Kak Ciko suka banget main musik ya. Lagu nggak ada refrennya gimana tuh Kak? Jadi kayak cuma verse-nya aja, kayak nggak ada puncaknya gitu kan. Makanya kenapa bangsa Israel menjadikan kata-kata di ayat pertama ini bersyukurlah kepada Tuhan itu sebagai referen. Tadi kita juga nyanyi di awal referen kan, ada refrennya kan, bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, bangsa Israel ini mau menetapkan bahwa pengucapan syukur kepada Tuhan itu sesuatu yang wajib. Referen itu di lagu itu menjadi sesuatu yang wajib. Kalau nggak ada referen nggak enak gitu. Nggak mungkin cuma lagu awalnya doang kayak yang lagu-lagu yang sebelumnya kalian nyanyikan gitu, kesaksian pujian kemarin lah, minggu kemarin waktu Paskah. Kalian kan nyanyi bagi bangsa ini gitu kan. Nggak mungkin kalau misalkan kalian nyanyi cuma syukur untuk setiap, itu kalian ulang-ulang terus menerus verse-nya. Itu nggak enak banget kan jadinya lagunya. Makanya kenapa bangsa Israel menjadikan Mazmur Halel ini, Mazmur pujian ini sebagai
referen dalam hidupnya mereka. Jadi harus selalu ada pengucapan syukur untuk hidupnya, kayak gitu. Nah sebenarnya di dalam ayat yang pertama, kedua, dan ketiga itu mulai dari pemanggilan Abraham. Jadi ceritanya mulai dari pemanggilan Abraham sampai bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir oleh Tuhan. oleh Tuhan Tapi diberi amanah ke Musa, dan yang meneruskan ayo. siapa? Ayo, Yosua. Sampai ke masa Yosua membawa bangsa Mesir keluar dari perbudakan. Nah, di sini yang pertama, yang ayat kedua, biarlah itu, kata itu adalah pujian. Itu, biarlah itu, maksudnya untuk ayat yang pertama, biarlah itu, biarlah pujian seperti itu dikatakan orang-orang yang ditebusnya dari kuasa kesesakan, maksudnya diselamatkan Tuhan dari mahara bahaya dan petaka. Sebenarnya waktu zamannya Abraham dipanggil keluar oleh Tuhan dari mana? Dari Ur Kasdim. Dari Ur Kasdim, Tuhan itu sudah menetapkan Abraham untuk kamu harus menjadi Am Yahweh. Am Yahweh itu adalah umat Tuhan dalam ciptaan baru. Umat Tuhan dalam ciptaan baru. Berbeda dengan Goyim. Goyim itu umat Tuhan yang tidak mentaati Tuhan sama sekali, yang hidupnya kacau balau, terus memberi diri diperhamba oleh kuasa dosa, diperhamba oleh tabiat nafsu. Nah, itulah Goyim. Jadi teman-teman, pada saat itu Tuhan mau Abraham itu keluar dan menjadi Am Yahweh, menjadi umat Tuhan. Makanya dibilang di situ, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Jadi nggak ada yang terlewat. Tuhan bilang, kumpulkan semuanya, kamu dan keturunan kamu harus menjadi Am Yahweh, menjadi ciptaan baru. Ciptaan barunya itu yang kayak gimana? Yang hidup tidak menghambakan diri kepada berhala, terus yang hidup takut akan Tuhan. Itu perintah Tuhan kepada Abraham. Nah, selanjutnya di ayat yang keempat sampai ke-9 itu adalah seruannya orang-orang yang diselamatkan, yaitu bangsa Israel. Pada saat itu ada orang yang membara di padang belantara, terus mereka lapar dan haus. Tahu nggak teman-teman kenapa? Pertama dari Abraham punya anak Ishak punya anak Yakub, ya kan? Ishak sama Yakub, Tuhan udah bilang sama Abraham, kamu harus keluar dan menjadi Am Yahweh, tapi nggak menutup kemungkinan untuk keturunan-keturunannya berbuat dosa, berbuat keteledoran, ya kan, berbuat kecerobohan. Akhirnya Ishak Yakub berbuat dosa. Yakub menukar kesulungannya dengan Esau, ya kan? Nah, terus nggak sampai situ, keturunannya Yakub juga berbuat dosa juga, menganiaya Yusuf. Akhirnya sampai Yusuf dibuang ke Mesir, tapi Tuhan tetap menolong bangsa Israel. Tuhan kasih teguran sama bangsa itu. Tuhan kasih teguran ke anak-anaknya Yakub yang lainnya untuk merasakan apa? Kelaparan pada zamannya yang Mesir sama bangsa Israel. Akhirnya Tuhan mau angkat Yusuf buat jadi menteri ketahanan pangan di Mesir. Ya, nah terus saat itu Tuhan mau menolong bangsa Israel melalui Yusuf. Akhirnya bangsa Israel terlepas dari kelaparan itu. Nah, jadi sebenarnya saat Tuhan menyuruh Abraham keluar menjadi Am Yahweh, Tuhan itu selalu tepat janji. Tuhan itu selalu menyertai
Abraham dan keturunannya sebenarnya. Cuma yang jadi permasalahannya adalah kita nggak bisa ngatur keturunan kita untuk berbuat apa. Yang kita nggak bisa ngatur orang lain, bahkan ya hidup kita aja kadang diatur aja susah gitu ya. Kadang kita mau ngikutin nafsu kita mulu gitu kan, mau ngikutin perbuatan dosa kita mulu, gimana kita mau ngatur orang lain gitu kan. Nah makanya terkadang susah banget buat ngatur keturunan kita, apalagi Abraham yang ngatur keturunannya. Nah tapi tetap Tuhan tetap setia. Yang kita lihat di sini itu gambarannya Tuhan yang adalah setia. Tuhan tetap menepati janjinya supaya keturunannya Abraham itu diberkati. Gak sampai situ, Firaun tuh tetap gak mau mengakui, ceritanya Firaun tetap gak mau mengakui si Yusuf. Terus gimana? Akhirnya bangsa Israel tetap diperbudak di Mesir. Loh gimana kak, kok gak mau diakui? Akhirnya Yusuf udah gak dipakai sama Firaun, terus akhirnya bangsa Israel diperbudak di Mesir. Jadi gak ada yang nolongin dong kak kalau kayak gitu. Tetap Tuhan punya janji adalah tetap menyertai bangsa Israel. Akhirnya Tuhan pakai siapa? Musa, orang yang baru. Tuhan pakai Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir. Oh, karena udah diselamatkan Tuhan, udah dijanjikan Tuhan akan ke tanah perjanjian, yaitu di Kanaan. Akhirnya bangsa Israel senang gitu ya. Bangsa Israel menyembah Tuhan, akhirnya berbalik lagi menyembah Tuhan. Tapi nggak sampai situ teman-teman. Berbuat dosa lagi nggak? Bangsa Israel berbuat dosa lagi. Jadi kehidupan manusia ya sama kayak kehidupan bangsa Israel zaman dulu. Kehidupan kita sekarang sama kayak kehidupan bangsa Israel zaman dulu. Waktu itu, waktu dibawa keluar ke menuju ke tanah Kanaan, Musa naik ke gunung Sinai. Naik ke gunung Sinai buat ya ibaratnya ngobrol lah sama Tuhan gitu ya. Tapi karena kelamaan Musa di sana selama 40 hari 40 malam, ini bangsa Israel berulah lagi. Akhirnya dia membuat lembu emas, menyembah lembu emas itu. Akhirnya Musa marah, loh batunya dilempar kaki gunungnya kan. Saat itu menggambarkan kita fokusnya ke bangsa Israel ya. Bangsa Israel itu menggambarkan kita pada saat ini. Kayak naik turun, kadang holy, kadang enggak, kadang jahatnya minta ampun. Tapi kadang kita ngomongin firman Tuhan sampai kita cinta banget sama Tuhan, tapi kadang kita jahat, kita berbuat jahat sama teman, sama sesama, kayak gitu. Nah, bangsa Israel itu sangat menggambarkan diri kita saat ini. Nah, di sini keselamatan Israel yang terjadi itu karena peran kasihnya Allah yang ada dan hadir bagi umatnya. Keselamatannya itu gak cuma saat itu doang. Keselamatan kasihnya yang sedang dirasakan, akan dirasakan. Jadi kalau diibaratkan kasih Tuhan tuh gak cuma hari ini doang, tapi besok, lusa, terus menerus. Kasih Tuhan tuh selalu ada, karyanya Tuhan tuh selalu ada di dalam hati kita. Nah, kehadiran Allah itu dalam bahasa Ibrani itu namanya Yehoshua Amasya. Terus kalau bahasa Arab, dia tahu nggak bahasa Arab apa? Tahu Kak. Bahasa Arab Isa Al-Masih. Oh. Benar-benar kan Isa Al-Masih. Terus kalau bahasa Yunani Yesus Kristus. Nah kalau bahasa Indonesia Yesus Kristus. Nah sebenarnya itu bukan cuma bahasa, bukan cuma sebutan-sebutan biasa. Jadi teman-teman gak usah marah, kenapa sih kak agama sebelah itu gak mau manggil Yesus Kristus? Kenapa sih selalu menyebutkan
kayak wafatnya Isa Al-Masih kayak gitu. Kalau nge-share pamflet gitu ya, wafatnya Isa Al-Masih, kebangkitan Isa Al-Masih. Sebenarnya teman-teman gak perlu marah karena itu cuma bahasa. Itu bahasa Arab yang memang artinya bukan cuma sekedar nama, tapi Tuhan berkarya. Jadi kalau mereka bilang wafatnya Isa Al-Masih, berarti mereka mengakui apa? Tuhan punya karya. Tuhan punya karya keselamatan. Nah, makanya teman-teman harus berbangga diri. Oh gila, gue bangga Tuhan gue disebut Isa Al-Masih karena memang Tuhan punya karya. Bukan karena memang di Arab itu disebut Isa Al-Masih kayak gini karena emang urutan nabi, bukan. Tapi Isa Al-Masih itu artinya Tuhan punya karya kasihnya untuk menyelamatkan umat yang berdosa, umat manusia yang berdosa. Oke, teman-teman, jadi poinnya adalah poin yang pertama, dalam setiap pergumulan kita, Tuhan itu gak pernah ninggalin kita. Percayalah, bangsa Israel pun yang udah tegar tengkuk ya, dibilangnya tegar tengkuk tuh kayak ya nurut, enggak kayak gitu. Tapi hidupnya tetap Tuhan berkati. Jadi teman-teman gak perlu takut buat cari Tuhan, buat dekat sama Tuhan. Saat kita jauh pun sama Tuhan, Tuhan itu tetap dekat. Apalagi saat kita dekat sama Tuhan, Tuhan itu semakin dekat sama kita. Tapi kenapa sih Kak kalau misalkan kita udah dekat sama Tuhan, kita tuh gak luput dari pergumulan, dari permasalahan gitu ya, permasalahan hidup, beban hidup gitu ya, lu jadi beban hidup keluarga mulu lu kayak gitu kan. Sebenarnya Tuhan itu gak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tuh gak pernah lagu dong. Tuhan tuh gak pernah janji hidup lu akan mulus aja terus. Aku mau kasih tahu kalau ikut Tuhan Yesus tuh menderita sangat. Tapi janji Tuhan Yesus adalah Tuhan akan selalu menyertai, beserta kita. Jadi teman-teman gak perlu takut buat dekat sama Tuhan Yesus. Kamu dalam pergumulan apapun, dalam cobaan apapun, kayak bangsa Israel, mau dicobai Tuhan kayak apapun, mau dicobai Tuhan selama 40 tahun di perbudakan Mesir kayak apapun, Tuhan tetap setia. Tuhan tetap bawa bangsa Israel keluar. Bangsa Israel tetap menikmati Kanaan. Walaupun banyak banget yang menghalangi, mau masuk Kanaan aja dihalangin sama bangsa-bangsa yang lain. Jadi teman-teman gak perlu takut kalau dalam pergumulan teman-teman itu Tuhan gak ada. Teman-teman ngerasa Tuhan jauh banget Kak, jauh banget dalam hidup gue Kak. Jadi kayak gue jangankan bersyukur, yang Kak Ivana bilang di ayat pertama, bersyukurlah kepada Tuhan. Jangankan bersyukur Kak, susah buat ngomong selamat pagi Tuhan aja susah Kak. Buat ngomong terima kasih apalagi Kak, terima kasih Tuhan itu susah Kak. Apalagi kalau misalkan permasalahan kalian kayak gini ya. Aku punya adik rohani. Dia itu mamanya udah meninggal saat dia lagi di semester yang sulit menurut dia, semester perkuliahan ya, semester susah-susahnya lah. Tapi mamanya diambil Tuhan. Terus dia bener-bener 6 bulan dia cerita dia benci banget sama Tuhan. Dia cerita aku benci banget sama Tuhan, gue benci banget sama Tuhan. Terus aku kayak mikir, ini gue ngomong apa gitu ya, ini anak kok kayak gini gitu kan. Kalau misalkan Tuhan sayang sama gue kan, kenapa Tuhan ambil mama kayak gitu. Sebenarnya banyak hal ya. Kalau Tuhan sayang sama gue Kak, kenapa misalkan ya, kenapa orang yang gue sayang dibiarkan terpapar COVID? Kenapa gue dibiarkan sama Tuhan terpapar COVID atau misalkan gimana gitu? Kenapa Tuhan ngebiarin gue menderita penyakit yang kayak gini Kak?
Kenapa gue harus dimusuhin sama teman-teman gue satu kampus Kak, atau satu sekolahan Kak? Kalau Tuhan sayang sama gue, harusnya Tuhan gak ngelakuin itu. Hei teman-teman, Tuhan gak bilang kalau misalkan kamu harus lepas dari pergumulan. Tuhan cuma bilang kamu disertai sama Tuhan, akan selalu disertai sama Tuhan. Itu bukti kasihnya sama Tuhan. Saat kamu mengalami penderitaan, Tuhan lagi uji kamu. Kamu bisa gak sih bersyukur? Gak cuma lagi riang-riangnya, gak cuma lagi senang-senangnya. Bisa gak kamu datang ke aku mengucapkan terima kasih Tuhan kalau cobaan ini terjadi pada aku? Bisa gak sih kamu kayak gitu? Tuhan tuh mau uji kamu. Nah, jadi aku mau bilang sebenarnya Tuhan itu baik. Cuma kadang kitanya aja nggak sadar akan kesalahan kita. Makanya Tuhan tegur, Tuhan sentil sedikit supaya kamu sadar. Nah, aku punya ayat di 1 Korintus, kita buka bareng-bareng ya. 1 Korintus 3 sudah. 1 Korintus 3 ayat 10. Ya, oke. Ayat 10 sampai 17. Sampai 17 aja. Aku bacain ya. Kita dua ayat aja kali ya. Oke, berdiri. Boleh bangkit berdiri karena aku dibantu sama kakak-kakak ini. Kita dua ayat ya. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan sebagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang bangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, batu rumput, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakan sebab ia akan nampak dengan api yang bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti darah di dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada seorang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Oke, terima kasih Kak Feris dan Kak Pop. Oke, teman-teman. Jadi kehidupan kita itu sama kayak firman ini, persis banget. Kayak buat bangunan yang dasar utamanya itu adalah Yesus Kristus. Dasar utamanya adalah Yesus Kristus. Nah, bangunannya ini mau dibikin pakai apa? Di situ disebutin emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sama kayak pergumulan hidup kita. Kalau teman-teman mau jadi jerami, itu sekalinya dibakar. Di sini kan dibilang ketika dibakar, jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Tapi sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Coba teman-teman bayangin, sekam padi tahu kan ya, yang jadi jerami itu dibakar, itu angus gitu aja, cuma jadi apa? Abu. Tapi saat emas dibakar, nanti mungkin boleh dicantumin kali ya videonya gitu, klip video. Emas dibakar itu di suhu 1400 derajat Celcius. Itu dia malahan jadi lebih bagus, lebih indah.
emasnya jadi timbul jadi emas murni, benar-benar emas murni. Saat emas itu benar-benar dibakar di 1400 derajat ya. Tapi coba kalau gurami dibakar suhu segitu, jangankan suhu segitu ya, teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan masak ayam biar matang ya. masak ayam tuh biasanya berapa sih? Jadi 100 derajat gitu. Nah IPA nih ini 100 derajat itu udah panas banget Kak. Coba kamu habis masak air gitu ya, dua pindah tuh, ada orang minum langsung bilang kalau nggak kebakar gitu ya tenggorokan. Nah emas itu 1400 dia tahan, bahkan sebelumnya itu dia tuh ditempa dulu, namanya ditempa. Terus habis itu dia dipisahkan, disaring itu dipisahkan sama perak. Jadi yang perak sendiri, yang emas sendiri, sampai benar-benar dapat emas murninya itu harus dibakar di suhu setinggi itu supaya bisa dapat emas murni. Jadi teman-teman itu tinggal pilihan teman-teman. Saat Tuhan kasih pergumulan ke teman-teman, saat Tuhan kasih kesusahan, saat Tuhan kasih penderitaan ke teman-teman yang teman-teman ngerasa Tuhan tuh gak adil banget, tapi itu Tuhan lagi ngasah kamu buat jadi emas, buat bangunannya supaya jadi emas. Dan dasarnya adalah Tuhan. Aku balik lagi ya, kasih tahu dasarnya adalah Tuhan. Kalau kalian mau ngebangun bangunan hidup kalian mendasari Tuhan, didasari dengan Tuhan, pasti kalian bisa membangun itu dengan emas, bukan jerami yang angus begitu aja. Oke teman-teman, untuk penutup satu lagi ya, dari Ratapan 18 ayat 25. Oke, ini Kak Ciko sama Kak Feli kayaknya boleh bantu aku lagi. Ratapan 5, 4, 3, 2, 1. Hilang ratapannya. Ratapan hilang. Oke, Ratapan Berapa tuh? 3 ayat 18 sampai 25. Oke, ini kayaknya kita 3 ayat aja cukup ya. Nanti yang kedapatan 2 ya. Jangan lupa 3 ayat. Nanti terakhir Ciko 2 ayat ya. Ayat 18. Sangkaku hilang lenyaplah, kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Terangkat dalam kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin. Oke teman-teman, di highlight yang bagian 22 sampai 25. Kita berkesudahan kasih setia Tuhan dan seterusnya. Jadi teman-teman harus perhatikan bahwa bangsa Israel tuh sampai aku hilang lenyap. Udah benar-benar pengembaraanku akan ipuh dan racun. Benar-benar kayak mereka ngerasain racun, benar-benar penderitaan yang bikin jiwanya teringat-ingat terus dan tertekan terus. Sama lah kayak pergumulan kita kan, nggak ada yang nggak punya pergumulannya, hidupnya happy banget gitu ya. Bahkan sampai orang yang udah berkecukupan pun pasti punya pergumulan gitu, pasti punya permasalahan hidup. Tapi bagaimana supaya kita terus merasakan kasihnya Tuhan, yaitu terus dekat sama Tuhan, karena kasihnya Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih karena teman-teman juga dalam khotbahnya tuh. Sekarang kita mau menyanyikan lagu respon khotbah, judulnya itu El Shaddai. Teman-teman nyanyi ya.
oleh pelayan firman. Itu Kak Ana. Oke. Teman-teman, mari siapkan hati kita. Kita mau berdoa bersama-sama dalam satu doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman pada hari ini. Tuhan, betul sekali Tuhan, lagu tadi berkata Tuhan, kami nggak perlu takut, kami nggak perlu cemas, kami nggak perlu susah Tuhan, karena kami punya Allah yang benar-benar besar, kami punya Allah yang benar-benar maha kuasa dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tuhan tahu Tuhan setiap pergumulan, bahkan titik terkecil hati kami pun Tuhan tahu Bapak. Tuhan tahu setiap keluh kesah kami Tuhan, tanpa kami ceritakan juga Tuhan tahu Bapak. Tapi ajar kami Tuhan Yesus dalam setiap penderitaan, kesusahan kami Tuhan, kegentingan hidup kami Tuhan Yesus, kami tetap mau mendapat Tuhan. Kami tetap berusaha Tuhan mengucapkan ucapan syukur yang keluar dari mulut dan hati yang tulus kami Tuhan Yesus. Kalau kami berterima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap penebusan yang di kayu salib untuk hidup kami Bapa. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan bersama-sama Tuhan anak-anak teruna-Mu Yesus untuk mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa dalam setiap permasalahan-permasalahan yang juga Tuhan. Tuhan mau berkati Tuhan, Tuhan mau melindungi Tuhan, Tuhan mau pulihkan secepatnya Bapak untuk bangsa kami Bapak. Tuhan juga mau memberkati Tuhan program pemerintah Tuhan Yesus untuk mudik Tuhan tahun ini Yesus, untuk lebaran Tuhan, saudara-saudara kami yang akan merayakan hari raya lebaran Bapak. Tuhan mau berkati Tuhan setiap aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah Tuhan Yesus untuk mencegah penularan COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan itu semua berasal daripada Tuhan Yesus, Tuhan yang mau kuasai hati dan pikiran pemerintahan kami Tuhan, dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan Yesus. Tuhan mau kuasai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mau menerapkan aturan-aturan yang ada Tuhan Yesus itu bisa menjadi yang terbaik Tuhan dan bisa diterima di masyarakat Tuhan Yesus. Dan juga kami mau berdoa Tuhan untuk vaksinasi Tuhan yang sudah terlaksana Tuhan Yesus. Masih ada pro kontranya juga Tuhan Yesus tentang efek samping dari vaksin ini Bapak. Tapi Tuhan kami percaya ini adalah salah satu cara Tuhan Yesus untuk mengurangi virus COVID-19. Dan Tuhan mau memberkati Tuhan setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintahan kami Bapak. Kami hanya bisa berdoa dan memantau Tuhan, tapi Tuhan yang bekerja di dalamnya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Bapak untuk gereja dan pelayanan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak sekali lika-liku dalam pelayanan kami Tuhan, bukan saja dalam lingkup gereja yang tertinggi Tuhan, PHMJ, dari pendeta, majelis-majelisnya, bahkan sampai kami Tuhan Yesus pelkat-pelkatnya Tuhan. Banyak sekali pergumulan-pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan lagi Tuhan dan terbuka lagi Tuhan, Tuhan yang memilih kami Tuhan, Tuhan yang mau pakai kami Tuhan lebih dahsyat lagi Tuhan untuk melayani Tuhan. Ingatkan lagi Tuhan kalau tujuan kami adalah Engkau, tujuan kami adalah melayani Engkau Tuhan, bukan yang lain Tuhan. Karena itu kami ada di sini Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu Bapa, untuk jemaat-Mu di seluruh dunia yang beriman, yang percaya kepada-Mu Tuhan, terlebih khusus untuk jemaat di GPB Tuhan Yesus. Kayak Tuhan mau memberkati jemaat kami Bapa, Tuhan mau menjadikan jemaat kami saluran-saluran berkat Tuhan Yesus untuk membangun kerajaan-Mu Tuhan Yesus yang didasari oleh kepercayaan terhadap Engkau Tuhan, sehingga kami semua Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang tahan uji Tuhan, yang menjadi bangunan yang didirikan atas nama Tuhan Yesus yang didasari oleh Yesus Kristus Bapa. Juga Tuhan kami mau berdoa untuk anak-anak teruna Bapa. Tuhan tahu Tuhan setiap kehidupan anak-anak teruna Bapa. Tuhan tahu setiap kehidupan keluarganya, Tuhan tahu setiap kehidupan pertemanannya, bahkan Tuhan tahu juga setiap kehidupan lingkungannya di sekolah Tuhan, atau di lingkungannya di rumah Bapak. Tuhan
Yesus mau memberkati mereka Tuhan, jadikan mereka kepala Tuhan dan juga bukan ekor Bapa. Bila Tuhan memberkati satu persatu anak-anak teruna kami Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menyirami mereka Tuhan Yesus dengan firman-firman-Mu yang hidup Bapa. Biarlah Tuhan ladang yang kami sedang garap ini Tuhan bisa menjadi pertumbuhan iman yang baik Tuhan untuk mereka, sehingga pada suatu saat nanti Tuhan, saat kami sudah menua Tuhan, saat kami sudah tidak sanggup lagi Tuhan untuk melayani Tuhan, kami melihat Tuhan ada benih-benih yang baru yang sudah tumbuh Tuhan, yang mau menggantikan kami untuk melayani Engkau Tuhan dengan tulus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa untuk orang-orang sakit dan menderita Bapa. Tuhan, Engkau tahu Bapa bagaimana penderitaan mereka Tuhan dengan sakit penyakit. Mungkin tidak tertahankan lagi Tuhan sakitnya Tuhan, tapi Tuhan yang mau memulihkan, Tuhan yang mau pegang mereka Bapa, Tuhan yang mau menguatkan mereka Tuhan Yesus, agar setiap sakit penyakit yang mereka rasakan Bapa itu bisa hilang, bisa pulih Tuhan Yesus, dan bisa sembuh dengan sempurna Bapa. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka Tuhan dalam setiap penderitaan. Juga Tuhan, baru saja terjadi banjir bandang Tuhan di Nusa Tenggara Timur Bapa. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan, bahkan dalam materi pun tidak seberapa Tuhan kami donasikan kepada mereka Bapa. Hanya Engkau ya Tuhan menghibur yang setia Tuhan untuk keluarga-keluarga kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami di Nusa Tenggara Timur Bapa yang terkena bencana Bapa. Tuhan mau memberkati, Tuhan mau melindungi mereka, Tuhan mau peluk mereka Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan apa yang mereka alami Tuhan itu juga terasa di kami Tuhan Yesus, apa yang mereka rasakan terasa juga di kami Tuhan. Tuhan tahu Tuhan setiap penderitaan mereka Tuhan, bagaimana mereka takut, bagaimana mereka kehilangan keluarga yang mereka cintai, sedih. Tuhan Yesus tolong hibur mereka Bapa. Tuhan mau pulihkan bangsa ini Tuhan. Itulah doa kami Tuhan Yesus dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan. Kami mau menutupnya dengan doa yang sangat sempurna yang Tuhan ajarkan kepada kami Bapa. Sekarang kita akan pujian lagi untuk lagu persembahan kita itu dari Kidung Muda-Mudi 92. Judulnya itu Mari Kita Menaburkan Biji Kebenaran. Persembahannya boleh dikumpulkan ke orang tua teman-teman masing-masing ya. Nanti orang tuanya yang setor ke gereja. Kita salam diri ya. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari siang dan petang. Kita menantikan sebuah yang pasti ada musik, pasti pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada musik, pasti pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada musik, pasti pun senang. Teman-teman jangan tidur, oke? Kita nyanyi lagi lagu penutup dari Kidung Muda-Mudi 109. Judulnya itu Buatlah Pelitaku Terus Menyala. Buatlah
Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang hidup hari ini. Tuhan, kami banyak belajar Tuhan bagaimana caranya bersyukur bukan hanya saat kami senang, saat kami menerima berkat dari Tuhan, tapi saat kami sudah ditebus, saat kami sudah diluputkan dari dosa Tuhan, dan juga saat kami dalam penderitaan, kami harus belajar terus-menerus Tuhan untuk bersyukur dalam Engkau Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus Engkau mau memberkati kami masing-masing Tuhan satu persatu dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan, dan juga Tuhan Engkau mau menjadikan kami saluran berkat-Mu yang hidup. Inilah doa kami Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat hari Minggu.